Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galang di channel Mr. X. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memprogram Arduino pada Proteus 7. Sebelum kita menginstal Arduino pada Proteus 7, ada beberapa file yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah library file untuk Proteus 7, di mana dua file ini nanti akan dibutuhkan ketika kita ingin memanggil Arduino pada Proteus 7. Link dicantumkan di bawah. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan handbook. Teman-teman bisa download ini di arduino.cc atau nanti juga bisa ngeliat link ada di bawah. Di sini kita belajar tentang macam-macam pengertian dari Arduino dan bagaimana sih cara memprogram Arduino secara sederhana. Untuk yang pertama, kita buka dulu Arduino IDE-nya. Tunggu sebentar. Nah, ini untuk yang sudah diprogram. Ini kita hapus saja. Nah, ini adalah tampilan pertama dari Arduino IDE. Ketika teman-teman baru masuk, nanti bakal tampilan seperti ini. Kemudian kita buka handbook tadi. Ketika teman-teman sudah mengerti tentang handbook, di sini akan banyak sekali program yang dicontohkan pada handbook 2. Oh iya, untuk handbooknya Arduino mengeluarkan dua handbook. Handbook yang pertama dan juga handbook yang kedua. Kita menggunakan handbook yang kedua karena di sini lebih lengkap, jauh lebih lengkap daripada yang pertama. Kemudian kita ambil contoh dari using floating point numbers. Jadi kita akan menggunakan floating atau pengulangan angka. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy programnya. Oh iya, jangan sampai halamannya di copy. Jadi teman-teman copy sampai ke delay, terus di copy aja. Copy, buka Arduino tadi. Nah, untuk ini kita bisa clear semua Arduino-nya. Kemudian kita paste. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk copy yang kedua. Untuk yang kedua, oh iya, jangan sampai teman-teman kelupaan satu angka pun. Karena nanti begitu kok kelupaan satu angka pun, kelupaan satu angka aja, dia bakal error. Nah, ini ketika kita sudah copy semuanya, kita bisa verify. Oh ya, jangan lupa kita kasih nama di sini. Sketch, hard, save. Oke. Compiling sketch. Kita tunggu sebentar. Down compiling. Nah, ketika sudah di down compiling, jangan lupa untuk teman-teman buka di sketch, kemudian export compiled binary. Setelah di compile, kemudian down. Kemudian di sini bisa langsung save untuk teman-teman. Dan otomatis ketika teman-teman udah di save, itu akan langsung muncul pada Arduino. Kemudian ini data yang kalian pada jam 2.47 di sini 2.47 itu otomatis. Kemudian ketika sudah menyiapkan datanya, kita langsung aja buka Proteus 7. Nah, di sini kita buka Proteus 7-nya, kita tunggu sebentar. Oh iya, buat teman-teman yang menggunakan Proteus 8, Proteus 7.8 dan 7.7 atau seterusnya, itu masih bisa, sama aja kok programnya. Terus di sini kita pilih device, kita pilih yang P. P itu gunanya apa sih, Kak? Kita bisa bakal inputin yang Arduino tadi. Nah, di sini ini adalah program-program Arduino yang sudah diinstal. Terus kalau teman-teman yang baru untuk install Proteus 7 pasti bingung dong. Kak, kok Arduino-nya nggak nongol sih, Kak? Kok Arduino-nya nggak bisa muncul? Nah, untuk itu teman-teman butuh library tadi. Jadi teman-teman buka file yang teman-teman simpan di library tadi, sistem tertanam. Nah, dua file ini teman-teman copy, terus paste di file C, kemudian di program file. Di sana ada yang namanya Light Center Electronic.
teman-teman buka aja, di situ otomatis ada Proteusnya. Itu bisa Proteus 7, Proteus 8 dan seterusnya. Nah, teman-teman di sini buka library. Ketika sudah buka library, langsung paste di sini aja. Nanti otomatis Arduino-nya bakal muncul di sini. Nah, di sini tadi hari ini kita akan menggunakan Arduino Uno. Oke. Nah, untuk memudahkan teman-teman, di sini adalah input. Di sini adalah input dan output dari Arduino. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini outputnya dan ini inputnya. Nah, untuk mempermudah, kita rotate agar Arduino-nya berdiri tegak. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih flash, cari virtual instrument, terus klik virtual terminal. Kak, gunanya apa sih virtual terminal? Nah, di sini virtual terminal akan menggambarkan atau memunculkan running dari program yang sudah teman-teman buat tadi di Arduino IDE. Nah, terus apalagi yang harus dilaksanakan? Nah, di sini ada tulisan TRD. TRD itu maksudnya apa sih, Kak? T itu transfer. Kemudian kita masuk ke RxD. Tentu dong tahu R itu apa? Receiver. Kemudian gimana, Kak, cara mindahinnya dari Arduino IDE kita masukin ke Proteus? Nah, itu gampang. Teman-teman cukup klik 2 kali dia Arduino-nya. Kemudian ada tulisan program file. Kita browse. Nah, di sini teman-teman ingat di mana tadi teman-teman nyimpen file yang dari Arduino. Kita cari di dokumen Arduino sketch APR05 hex. Oke. Kita open. Kita oke. Ini otomatis Arduino-nya sudah terinstall dengan program yang teman-teman samain tadi. Dan di sini tinggal di running. Nah, ini kejadian yang banyak sekali terjadi ketika kita hanya langsung copy paste dari Internet Explorer langsung masuk ke Arduino IDE. Apa itu masalahnya, Kak? Ini masalahnya. Jadi virtual terminal itu gak bakal muncul. Kenapa sih, Kak, gak bakal muncul? Nah, di sini kita stop dulu. Nah, untuk ini kayaknya kita agak lebih asik ketika kita ganti suasana. Oke, teman yang tadi ngalamin hal yang sama, kok bisa sih dia nggak muncul di virtual terminalnya? Apa ada yang salah, kayak? Nah, di sini teman-teman, di sini ini adalah program yang tadi teman-teman copy paste langsung dari Internet Explorer masuk ke Arduino IDE. Apa sih, Kak? Ini permasalahannya. Karena dalam Arduino IDE, pemrograman Arduino IDE, setiap tanda bintang maupun tanda slash itu menggambarkan deklarasi. Deklarasi itu apa sih, Kak? Nah, deklarasi itu adalah sebuah tulisan yang tidak masuk ke dalam program. Jadi nih, teman-teman lihat. Dari tanda kutip 2 ini sampai ke ujung, ini adalah sebuah deklarasi. Dimana deklarasi itu nggak akan terbaca oleh Arduino IDE. Terus gimana solusinya, Kak, biar kita bisa nyimpilin? Solusinya gampang. Kita urutin semuanya sesuai dengan Internet Explorer tadi. Mulai dari sebentar. Nah, ini kita samain dengan yang di Internet Explorer. Wah, capek dong, nggak ribet. Iya, karena kalau misalnya nggak digituin, nanti yang mau teman-teman nunggu selama apapun pada Proteus 7 itu nggak akan ngerunning. Kenapa sih, Kak, nggak running? Itu tadi masalahnya. Karena di sini ada /2 di sini. /2 menandakan deklarasi. Dan selama itu masih menjadi deklarasi dan bukan menjadi sebuah program, dia akan terus terbaca sebagai deklarasi. Dan yang hanya bisa diprogram oleh Proteus 7 yang masuk ke dalam Arduino itu hanya void setup dan void loop, dimana itu nggak ada penampilan sama sekali. Itu cuma program awal. Terus gimana, Kak? Jadi teman-teman harus ngurutin nih dari awal, ngikutin sama persis sama yang di handbook, mulai dari void setup, serial number, kemudian ini tanda kutub, tanda kurung kurawa, buka kurawa, value, kemudian value dulu sampai if. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ketika if di sini itu masih bertuliskan warna abu-abu. Kenapa? Itu karena masih menjadi deklarasi. Dan di sini menarik. Ketika kita pencet enter di sini, maka secara langsung
serial printing akan terbaca sebagai program. Nah, kita coba lagi ya. Ini lihat warna if. Lihat warna if teman-teman. If sama dengan ini. Itu warnanya ungu. Kemudian yang serial printing itu warnanya merah. Dan ketika kita jadikan satu dengan loop, maka dia akan terlihat jadi abu-abu. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, itu mereka masih terbaca sebagai deklarasi. Dan itu menarik. Ketika kita enter dan kita ngikutin semua yang ada di buku, termasuk else if dan segala macamnya, itu warnanya akan otomatis berubah. Mengapa? Karena saya tadi katakan sebenarnya tanda miring 2 ini menandakan dia adalah sebuah deklarasi. Dan mau sampai berapa jam pun, ketika program hanya terbaca sebagai deklarasi, maka dia tidak akan bisa terbaca pada Proteus 7 maupun pada Arduino. Dan itu masalah yang banyak terjadi pada teman-teman yang baru belajar Arduino IDE seperti saya dan teman-teman saya yang lain. Jadi di sini kita berbagi ilmu gimana caranya untuk kita sekali belajar, sekali tahu dan mengembangkannya. Bukan untuk belajar hal yang sama dan terkengkang di satu lubang yang sama. Kita harus terus grow up, keep moving forward. Oke, kita lanjut lagi. Ketika teman-teman udah dipisahin, nanti akan jadi programnya seperti ini. Nah, ini sama persis teman-teman, sama di handbook. Kita bisa lihat mulai dari float, void setup, serial begin, void loop, value, if value, serial printing, dan lain sebagainya, sampai dengan tutup kurung kurawa. Kak, itu udah termasuk bener belum sih? Kita bisa cek, ngeliat dari checklistnya. Ketika kita verify, dan di sini, oke teman-teman, balik lagi, tadi agak gangguan sedikit. Jadi di sini kita contohin, ini untuk yang teman-teman langsung copy paste dari handbook 2 ke Arduino IDE, maka akan jadi seperti ini. Mereka akan berderet ke sini. Mulai dari loop, if value, serial printing, dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang sudah membuat sketsa dari Arduino IDE sama persis dengan handbook, maka akan jadi seperti ini. Di sini kita bedakan ya. Ini untuk yang langsung copy paste, dan ini untuk yang kita sudah pisahkan. Apakah ada tanda-tanda gagalnya Kak kalau misalnya kita checklist? Enggak. Di sini kalau misalnya untuk teman-teman yang copy paste, itu sama-sama done. Dan di sini yang teman-teman udah pisahin, itu juga done juga. Berarti nggak ada masalah dari kedua program ini. Kemudian ketika kita sketch di export binary compiled binary, di situ juga done, tertulis done compiling. Terus yang di sketch sini, ketika kita sketch juga di sini ada done compiling. Berarti di sini dua-duanya adalah sebuah program yang berhasil. Kok misalnya dua-dua berhasil, tapi waktu di jalan nggak bisa? Kan tadi seperti yang saya bilang tadi, untuk teman-teman jangan lupa garis miring 2 itu adalah tanda untuk deklarasi. Dan ketika suatu program terbaca sebagai deklarasi, maka sampai kapanpun program itu akan berjalan sebagai deklarasi, bukan sebagai suatu program yang kita program dengan else if, else, delay, void loop, dan sebagainya. Dan it's mean jika dua garis ini dituliskan di awal, mau sebanyak apapun programnya, mulai dari loop if sampai delay, dia hanya terbaca sebagai deklarasi. Ini sangat menarik. Ketika keduanya sama-sama benar, itu berarti nggak ada yang bisa nunjukin dong Kak, dia salah atau enggaknya. Ya, kan itulah kenapa kita harus membaca buku handbook ini. Handbook ini dibuat bukan semerta-merta untuk kita, ayo kita harus belajar untuk ngikutin dia, enggak. Ini untuk kita belajar juga gimana caranya untuk tahu. Kalau kamu nggak pernah salah, gimana kamu mau tahu itu benar atau salah? Nggak akan ada salah kecuali ada benar, dan nggak akan ada benar kecuali ada salah. Oke, kita coba aja. Yang di sini kita lihat, di sini sketch APR 05A dan di sini sketch APR 04A dengan program yang sama, tapi yang di sini kita copy paste langsung, dan yang di sini kita urutkan sesuai dengan handbook. Oke, kita kembali ke Proteus 7. Buat teman-teman, kita coba untuk compile kedua program tadi antara sketch 04A dan sketch 05A, di mana yang 05 adalah program yang kita langsung copy paste dan 04 adalah program yang mana kita
samakan dengan handbook. Kita mulai dari sketch 05 dulu. Sketch 05 kita klik 2 kali di Arduino nya, terus kita pilih program file, kita pilih di mana kita taruh Arduino itu. Kita sketch 05, sketch 05 kita open. Oke, ini sudah terprogram untuk 05, dan kita lihat ketika di running hasilnya like this. Dia nggak akan jalan karena tadi dia terbaca sebagai deklarasi. Nah, ini udah kita install untuk Arduino Sketch 04, dimana kita udah samakan dengan handbook. Ketika di running dia akan muncul seperti ini. Nah, ini beberapa permasalahan yang sering terjadi ketika kita terburu-buru melihat handbook dan kita langsung copy paste. It's good, it's fast, but it's right or not, we don't know, because if we run at Arduino IDE, it's be running, it's done. Dan ketika kamu nggak memahami suatu program, maka yang terjadi ketika kamu copy paste, maka yang terjadi akan seperti tadi. Kita nggak tahu di mana salahnya, karena ketika kita run, ya udah jalan gitu aja. Itulah kenapa suatu program akan sangat menarik ketika kamu memahaminya. Seperti dia, kalau kamu nggak memahami dia, kamu akan sulit. Mungkin seperti dari saya, ketika kamu ada pertanyaan, kamu bisa lampirkan di bawah, atau bisa langsung tanya DM Instagram ataupun Facebook ataupun WhatsApp. We are welcome to you. For me, Mr. X, don't stop learning, because with education you can change the world. Saat dia sendiri atau saat dalam dekat, mesra kekasihnya, masihkah ada namaku di dalam hatinya? Terhapuskah semua jejak itu di benaknya?